Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teorema sisa Cina yang beranggotakan Vika Yulia, Yola Fadila Putri, Putri Marsha Vansani, Dinda Tuwardana, Asari Wahyu Putri, Vetar Van Manik, dan Azuri Rahmansyah. Asal teorema sisa Cina. Pada tahun 1809, ketika menganalisis batu yang disebut palas, Carl Friedrich Gauss menemukan kembali metode yang digunakan orang Tiongkok sejak dahulu yang sekarang dikenal sebagai teorema sisa Cina. Menurut catatan sejarah, masalah terkait teorema sisa Cina tertulis pada buku karya Jenderal Sun Tzu 544 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi atau juga dikenal sebagai Master Sun dalam buku yang berjudul Sun Tzu Xuanqing, yaitu merupakan buku karya dari matematikawan Tiongkok Sun Tzu. Dalam buku tersebut muncul suatu soal tanpa solusi sehingga menimbulkan ketertarikan untuk menyelesaikannya. Contoh soalnya adalah ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Jika kita membaginya dengan 3, maka tersisa 2. Jika membaginya dengan 5, maka tersisa 3. Jika membagi dengan 7, maka tersisa 2. Berapa jumlah barang tersebut? Nah, hasil dari Sun Tzu tidak dianggap sebagai teorema menurut standar modern, sebab Sun Tzu hanya memberikan satu masalah spesifik tanpa menunjukkan cara menyelesaikannya, maupun bukti dari kasus umum atau algoritma umum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma pertama untuk menyelesaikan masalah ini pertama kali dideskripsikan oleh Aryabhata pada abad ke-6. Kasus khusus dari teorema sisa Tiongkok juga dikenal oleh Brahmagupta pada abad ke-7 dan muncul pada karya Fibonacci pada tahun 1202. Hasil tersebut kemudian diperumumkan menjadi solusi utuh yang disebut Dayanzu dalam karya King Joshua pada tahun 1247. Algoritma tersebut melibatkan konsep kongruensi modulo dan sekarang dikenal sebagai teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem. Disebut dengan Cina karena permasalahan pertama kali muncul terkait teorema ini ditemukan oleh negeri tirai bambu tersebut. Selanjutnya yaitu definisi teorema sisa Cina. Jika M suatu bilangan positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B mod M. Bila M membagi AB, jika M tidak membagi AB, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B. Modulo M ditulis dengan A tidak kongruen B mod M. Bunyi dari teorema ini adalah, jika diketuai sistem kongruensi berikut, yaitu X kongruen A1 mod M1, X kongruen A2 mod M2 sampai dengan X sama kongruen AK mod MK. Dengan FBB MI, MJ sama dengan 1, setiap I tidak sama dengan J, maka ada solusi unik X pada X dengan nilai X-nya yaitu besar dari 0 dan X kecil dari M, dengan M sama dengan M1 dikali M2 dikali MK. Pengertian dari teorema sisa Cina ini merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan persoalan dengan prinsip kongruensi modulo atau disebut dengan sisa pembagian. Adapun bentuk formulasinya, bentuk solusi umum dari teorema sisa Cina yaitu X kongruen dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R dikali dengan AI MIXI mod M, yang dimana ini kongruen dengan A1 M1 X1 ditambah A2 M2 X2 dan ditambah seterusnya sampai dengan AR MR XR mod M. Adapun bentuk dari solusi eksplisitnya, yang dimana di sini dicari nilai YI sedemikian sehingga MIYI kongruen 1 mod MI, yang artinya YI adalah inverse modulo dari MI terhadap MI. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika FWB-nya sama dengan 1. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika FWB-nya tidak sama dengan 1. Jika dalam suatu sistem kongruensi terdapat modulus yang FWB-nya tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya tidak bisa langsung menggunakan teorema sisa Cina dalam bentuk standar. Misalkan diberikan kongruensi
X kongruen A1 modulo M1, X kongruen A2 modulo M2, sampai X kongruen AK modulo MK. Solusi ada jika dan hanya jika untuk setiap pasangan I tidak sama dengan J. Untuk sistem ini memiliki FVB dari MI dan MJ, harus habis membagi selisih sisa kongruensi, yaitu FVB dari MI MJ-nya habis membagi AI dikurang AJ. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka solusi pasti ada dan solusi unik modulonya berbentuk KPK dari M1, M2, sampai MK. Solusi ini akan berbeda dengan solusi teorema sisa Cina klasik pada FVB sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggabungkan kongruensi yang ada. Dalam bentuk tadi, solusi penyelesaiannya yaitu yang pertama, gabungkan dua kongruensi pertama, yaitu X kongruen A1 modulo M1 dan X kongruen A2 modulo M2. Di sini kita akan perhatikan untuk syaratnya yaitu FVB dari M1 M2-nya habis membagi A1 dikurang A2. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka diperoleh kongruensi baru berupa X kongruen B1 modulo dari KPK M1 dan M2-nya. Yang kedua yaitu gabungkan hasil yang telah diperoleh tadi dengan kongruensi ketiga, yaitu X kongruen B1 modulo M1 dan X kongruen A3 modulo M3. Kemudian kita perhatikan lagi yaitu FVB dari M1 M3-nya habis membagi B1 dikurang A3. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka akan diperoleh lagi kongruensi baru yaitu X kongruen B2 modulo dari KPK M1 M3-nya. Untuk selanjutnya, ulangi sampai semua kongruensi digabungkan, sehingga akan diperoleh hasil akhirnya yaitu KPK dari M1, M2, sampai MK. Jadi, jika FVB tidak sama dengan 1, maka modulus memiliki faktor persekutuan, sehingga sisa pembagi tidak boleh bertentangan pada faktor tersebut. Semakin banyak kongruensi, maka semakin ketat syarat kecocokannya. Dan dalam FVB tidak sama dengan 1, solusi mungkin ada atau tidak memiliki solusi. Dan banyak kongruensi harus konsisten berpasangan. Berikutnya yaitu bagian masalah, di mana bagian masalah ini yaitu pembuktian dan penyelesaian masalah telur dengan teorema sisa Cina. Nah, di sini kami mendapatkan soalnya sebagai berikut. Seorang gadis membawa sekeranjang butir telur. Jika telur-telur itu dihitung 22, maka akan tertinggal 1 telur. Jika telur itu dihitung 33, 55, dan 77, maka secara berurut akan tersisa 2 butir, 4 butir, dan 6 butir telur. Dihitung 11, maka tidak ada butir telur yang tertinggal. Nah, sebutkan 3 bilangan yang menyatakan banyaknya butir telur dalam keranjang. Nah, yang pertama itu kita butuh pembuktian FVB-nya sama dengan 1. Karena semua bilangan pada masalah tersebut adalah bilangan prima, maka untuk setiap pasangan berbeda berlaku FVB 2,3 itu 1, FVB 2,5 sama dengan 1, FVB 2,7 sama dengan 1, FVB 2,11 sama dengan 1, FVB 3,5 sama dengan 1, FVB 3,7 sama dengan 1, FVB 3,11 sama dengan 1, FVB 5,7 sama dengan 1, FVB 5,11 sama dengan 1, dan FVB 7,11 itu sama dengan 1. Nah, di sini jadi terbukti bahwa FVB-nya sama dengan 1. Selanjutnya, formulasi masalah dalam teori bilangan. Misalkan banyak telur dalam keranjang dinyatakan dengan X berdasarkan keterangan soal diperoleh kondisi seberikut. Nah, yang pertama itu jika telur dihitung 22 dan tersisa 1 butir, maka kita tuliskan X kongruen 1 mod 2. Jika telur dihitung 33 dan tersisa 2 butir, maka X kongruen 2 mod 3. Jika telur dihitung 55 dan tersisa 4 butir, maka X kongruen 4 mod 5. Jika telur dihitung 77 dan tersisa 6 butir,
maka X kongruen 6 mod 7. Jika telur dihitung 11-11 dan tidak ada sisa, maka X kongruen 0 mod 11. Nah, selanjutnya penyelesaian dengan rumus teorema sisa Cina, di mana kita menentukan nilai N dan NI-nya. Di mana hasil kali seluruh modulus tadi untuk memperoleh nilai N, yaitu 2 kali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11 yang menghasilkan 2310. Untuk setiap modulus MI didefinisikan N besar I sama dengan N besar per M kecil I. Nah, untuk N1 sampai N5-nya diperoleh yang N1-nya yaitu 1155, N2 770, N3 462, N4 330, dan N5 210. Selanjutnya substitusi ke rumus teorema sisa Cina. Menurut teorema sisa Cina, sehingga diperoleh X kongruen sigma I sama dengan 1 sampai 5 AI dikali MI dikali NI dan dimodkan dengan N. Dengan A1 sampai A5-nya itu 1, 2, 4, 6, 0 sesuai dengan yang ada di soal tadi. Lalu substitusi menghasilkan X kongruen. Nah, di sini kita masukkan nilai AI, MI dan NI-nya tadi, lalu kita jumlahkan dan dimodkan dengan 2310 sehingga menghasilkan X kongruen 11.759 dan dimodkan dengan 2310. Dan dilakukan adopsi modulo 11.759 sama dengan 2310 dikali 5 ditambah 209 sehingga diperoleh X kongruen 209 mod 2310. Baik, selanjutnya penyelesaian dengan rumus teorema sisa Cina. Yang pertama menentukan inverse modulo. Selanjutnya dicari inverse modulo dari setiap NI terhadap MI, yaitu bilangan MI yang memenuhi NI kali MI kongruen 1 mod MI. Yang pertama kita mencari M1. Untuk M1 1155 M1 kongruen 1 mod 2. M1 kongruen 1 mod 2 sehingga didapatkan hasil M1 sama dengan 1. Yang kedua untuk M2 770 M2 kongruen 2 mod 3, 2 M2 kongruen 1 mod 3, 2 M2 kongruen 4 mod 3, M2 kongruen 2 mod 3 sehingga didapatkan hasil M2 sama dengan 2. Yang ketiga untuk M3 462 M3 kongruen 2 mod 5, 2 M3 kongruen 1 mod 5, 2 M3 kongruen 6 mod 5, M3 kongruen 3 mod 5 sehingga didapatkan hasil M3 sama dengan 3. Yang keempat untuk M4 330 M4 kongruen 1 mod 7, M4 kongruen 1 mod 7, M4 sama dengan 1. Yang kelima untuk M5 yaitu 210 M5 kongruen 1 mod 11, M5 kongruen 1 mod 11 sehingga didapatkan hasil M5 sama dengan 1. Selanjutnya himpunan solusi dan interpretasi masalah. Berdasarkan hasil tersebut, solusi umum dari sistem kongruensi adalah X sama dengan 209 plus 2310K, di mana K merupakan elemen bilangan bulat. Artinya semua bilangan yang memenuhi kondisi pada soal adalah bilangan yang kongruen terhadap 209 modulo 2310. Dengan demikian, tiga bilangan terkecil menyatakan banyaknya telur dalam keranjang adalah X sama dengan 209, 2519, dan 4829. Bentuk ini menunjukkan bahwa seluruh solusi sistem kongruensi diperoleh dengan menambahkan kelipatan pada solusi terkecil, yaitu untuk menentukan nilai solusi lain, dipilih nilai bilangan bulat secara berurutan, yang dimana untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 209 plus 2310 menghasilkan 2519. Dan yang kedua untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 209 plus 2 dikali 2310 menghasilkan 4829.
Dengan demikian, bilangan 2519 dan 4829 berasal langsung dari bentuk umum solusi X sama dengan 209 plus 2310K, yaitu dengan menambahkan 1 dan 2 kali hasil seluruh modulo ke solusi terkecil. Selanjutnya yaitu generalisasi. Yang pertama, bentuk umum masalah. Diberikan sistem kongruen dengan X kongruen A1 mod M1, kemudian X kongruen A2 mod M2, sampai seterusnya hingga X kongruen AN mod MN. Dengan syarat FVB dari MI, MJ sama dengan 1, dengan setiap I tidak sama dengan J. Yang kedua, kita menemukan modulasi total dengan cara N sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 sampai seterusnya sampai Mn. Yang ketiga yaitu menentukan nilai Ni dengan cara Ni sama dengan N per Mi untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Selanjutnya langkah keempat yaitu menentukan inverse modulo. Cari bilangan Mi sehingga Ni kongruen 1 mod Mi. Bilangan Mi ini adalah inverse modulo dari Ni terhadap Mi. Langkah yang kelima, rumus solusi umum teorema sisa Cina, yaitu solusi sistem kongruensi diberikan oleh X kongruen sigma dari I sama dengan 1 sampai N, AI kali Mi kali Ni mod N. Kemudian dijabarkan menjadi X kongruen A1 kali M1 kali N1 ditambah A2 kali M2 kali N2 sampai seterusnya hingga AN dikali MN dikali NN mod N, sehingga nanti mendapatkan hasilnya X kongruen X0 mod N. Yang keenam, bentuk semua solusi. Jika X0 adalah solusi terkecil, maka semua solusi adalah X sama dengan X0 ditambah Kn dengan K adalah bilangan bulat. Selanjutnya, penerapan teorema sisa Cina. Pertama, dalam bidang kedokteran, yaitu untuk menjaga keamanan data medis dan sistem informasi kesehatan. Dalam bidang kedokteran, teorema sisa Cina tidak digunakan secara langsung untuk mendiagnosa penyakit, tetapi dimanfaatkan dalam sistem keamanan data medis dan pengelolaan informasi pasien. Teorema sisa Cina digunakan dalam metode secret sharing, yaitu cara membagi rahasia menjadi beberapa bagian yang disimpan di tempat atau server yang berbeda. Data tersebut dapat dibuka kembali jika beberapa pihak yang berwenang menggabungkan bagian-bagian tersebut. Cara ini sangat cocok diterapkan pada sistem Electronic Medical Record atau EMR dan pertukaran data kesehatan, karena dapat melindungi data pasien dan menjaga kerahasiaannya dalam sistem kesehatan berbasis digital. Yang kedua dalam bidang lingkungan dan kebijakan publik, yaitu untuk integrasi data periodik. Dalam pengelolaan lingkungan, data kualitas udara, air, dan tanah sering dikumpulkan pada waktu yang berbeda-beda dan dengan periode pengukuran yang tidak sama. Teorema sisa Cina digunakan pada tahap penggabungan data, yaitu setiap hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk sisa pembagian terhadap periode pengambilan datanya masing-masing. Dengan menggunakan teorema sisa Cina, informasi dari beberapa pengukuran tersebut dapat digunakan kembali untuk menentukan nilai atau waktu konsisten dan mewakili seluruh data. Pendekatan ini memungkinkan data dari berbagai sumber tetap dapat disatukan meskipun terdapat perbedaan waktu pengukuran atau kesalahan kecil, sehingga hasil pemantauan lingkungan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan lingkungan. Penerapan selanjutnya, menyisipkan citra digital ke dalam file video. Proses penyisipan menggunakan metode teorema sisa Cina dihitung dari jumlah selisih antara bilangan desimal pada file video
sehingga jumlah selisih yang akan menentukan jumlah biner citra digital yang akan disisipkan. Penggunaan metode ini dalam menyisipkan citra akan meningkatkan keamanan citra tersebut. Yang keempat, kriptografi. Teorema sisa Cina diterapkan dalam kriptografi melalui skema secret sharing, seperti Micnode dan Esmond Bloom. Untuk membagi rahasia menjadi bagian-bagian modular yang saling koprima dan didistribusikan ke beberapa pihak, rahasia hanya dapat direkonstruksi secara unik jika sejumlah minimum threshold pemegang bagian berkolaborasi memanfaatkan sifat teorema sisa Cina yang menjamin solusi unik modulo hasil kali moduli. Pendekatan ini dapat meningkatkan keamanan di sistem terdistribusi, seperti berbagi kunci enskripsi. Kesimpulan, teorema sisa Cina merupakan metode efektif untuk menyelesaikan sistem kongruensi linear. Jika semua modulus saling prima, FPB sama dengan 1, maka sistem selalu memiliki solusi yang unik modulo hasil kali seluruh modulus. Jika modulus tidak saling prima, FPB tidak sama dengan 1, solusi hanya ada apabila sisa-sisa kongruensi konsisten dan selalu bersifat unik modulo KPK dari modulus-modulus tersebut. Teorema ini tidak hanya penting dalam teori bilangan, tetapi juga memiliki berbagai penerapan praktis, seperti pada kriptografi, keamanan data, dan pengolahan informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.